Indonesia kaya akan warisan kebudayaan leluhurnya. Keanekaragam kebudayaan dari setiap suku bangsa di Indonesia memiliki corak budaya yang berbeda-beda dengan ciri khasnya masing-masing. Salah satunya kebudayaan yang ada di dataran tinggi Dieng, ritual pemotongan rambut anak gembel. Dieng merupakan dataran tinggi yang berada di Jawa Tengah. Secara administratif, kawasan Dieng terbagi menjadi dua kawasan, yaitu kawasan Dieng Kulon yang terletak di Kabupaten Banjarnegara dan kawasan Dieng Wetan yang terletak di wilayah Kabupaten Wonosobo. Fenomena ritual pemotongan rambut anak gembel tidak terlepas dari cerita sosok Kiai Kolo Dete dan Nini Roro Ronce. Di dataran tinggi Dieng ini saya sendiri konon katanya bapak saya pada umumnya ya citra rakyat lah. Yang namanya anak gembel itu adalah anak titipan ya, atau titisan anak bajang dari pantai selatan gitu. Yang mana katanya bapak saya menceritakan kepercayaan orang Dieng itu yang nitipkan adalah yang Dewi Roro Ronce, dan yang Agung Kolo Dete yang menitipkan itu loh. Kaitannya dengan kepercayaan masyarakat bahwa anak gembel ini keturunan dari kiai atau batara, sebelumnya batara, terus kemudian berubah menjadi kiai. Kolo Dete ya, Kolo Dete dan Roro Ronce. Itu sebetulnya mitos. Nah, di dalam mitosnya konon Bedara Kolo Dete ini adalah manusia yang sangat sakti. Rambutnya gimbal, rambutnya tidak pernah disisir, berkelung-kelung begitu. Pernah membantu keraton Mataram Kartasura ya, di dalam memerangi musuh-musuhnya. Tapi setelah Kolo Dete atau Batara Kolo Dete atau Kiai Kolo Dete meminta sima atau tanah perdikan, itu tidak diberi oleh Sang Nata Mataram di Kartasura. Setelah itu beliau kecewa dan melarikan diri, atau tepatnya bukan melarikan diri, bersumpah untuk bertapa di kawasan Dieng. Nah, anak turun-temurun dari Batara atau Kiai Kolo Dete itu menitis rohnya, spiritnya itu menitis merasuki anak-anak yang dipercaya anak yang disebut anak gimbal, yang kemudian dimuliakan atau diperingati hingga saat ini. Okay. Anak gembel merupakan salah satu cerita legenda masyarakat Dieng yang konon menurut cerita, anak-anak tersebut awalnya tidak memiliki rambut yang ikal atau gimbal, dan keberadaan rambut gimbal yang tumbuh di kepala anak tersebut dengan sendiri berubah secara alami.
si anak gembel atau anak bajang ini memang sangat susah sekali akan tukul atau tumbuh apa gembel, sangat susah. Lalu apa itu ya pokoknya ya memprihatinkan orang tuanya. Sebab apa? Sebab kalau akan tumbuh tukul gembel itu kan sakit dan terus luar biasa sakit, panas ya, kejang-kejang, setipen, ya begitulah yang namanya si anak gembel akan tukul gembel itu loh. Sarapan dulu main-main. Awal munculnya itu anak kejang-kejang gitu, terus rambutnya kok gimbal jadi satu gitu, seperti lengket seperti dikasih lem gitu. Tapi saya kasih baby oil, saya sabunin kok nggak bisa kembali gitu, tetap lengket gitu jadi satu. Sebetulnya di dalam tradisi Jawa, di dalam adat-adat Jawa yang lampau, anak yang digimbalkan ini dalam tradisi Jawa diruat dalam pengertian semula anak ini dibebaskan, disebut dibajang atau diboro. Dibajang itu artinya dimerdekakan dari ikatan adat-adat umum atau konvensi-konvensi umum. Jadi orang tuanya memberi kebebasan atau kemerdekaan kepada anak ini diasuh oleh nalurinya sendiri atau diasuh oleh alam. Nah, sehingga ciri-cirinya salah satunya tadi digimbalkan tadi. Rambutnya dipanjangkan. Bila mana perlu tidak pernah keramas, tidak pernah dicuci dan sebagainya, karena dengan demikian ini sah anak ini diserahkan kepada alam, kepada semesta, seperti itu. Ritual pemotongan rambut anak gembel merupakan ritual pemotongan menghentikan tumbuhnya rambut gimbal pada anak. Ritual ini dilakukan ketika sang anak sudah meminta dan permintaan sang anak sudah dipenuhi. Melalui acara Dieng Culture Festival, upacara dimulai dengan napak tilas, memohon doa ke tempat-tempat sakral seperti kawah, sendang-sendang, dan telaga, yang mana untuk memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah itu, anak-anak gembel berkumpul di rumah pemangku adat Dieng untuk mempersiapkan upacara ritual yang sudah disediakan. Lalu, diadakan kirap budaya keliling kampung untuk menuju ke tempat jamasan di Gedung Dharmasala, Kompleks Sendang Sedayu sebagai bentuk membersihkan dari hal-hal buruk. Setelah itu dibawa ke Candi Arjuna untuk dilakukan prosesi pemotongan rambut anak gembel. Rambut yang sudah dipotong oleh pemangku adat dimasukkan ke kendi-kendi yang sudah disediakan untuk kemudian dilarungkan ke Telaga Warna sebagai bentuk pengembalian titipan yang menuju ke Samudra Selatan. Nah, di dalam ruatan potong rambut anak bajang, itu kan kemarin kita ketahui sebelumnya dipercikan tirta amarte atau air suci. Nah, artinya anak itu disucikan dulu. Setelah itu rambutnya dipotong. Nah,
rambut yang semula dimuliakan setelah memasuki masa ruat, justru rambut itu dianggap sebagai simpul dan simbol bala, kekuatan buruk. Artinya anak gimbal atau anak yang dibajang tadi diberi privilege, diberi kemerdekaan di dalam pengasuhan alam. Pada fase setelah ruatan itu diserahkan kembali ke pangkuan orang tua dan lingkungan sosial normalnya sesuai adat dan konvensi-konvensi yang berlaku di dalam budaya setempat. Nah, benda-benda yang dilarung itu yang kemarin seperti kita lihat, yang utama adalah potongan rambut. Kedua, yang menyertai itu biasanya bunga 3 rupa, yaitu mawar, itu mawar putih, mawar merah, kemudian kandil ada, kenanga. Itu komposisi dari wangi-wangian yang disukai oleh masyarakat Jawa, gitu, bahwa kosmik kita, kosmik di tanah Jawa ini menyukai wangi-wangian yang asalnya dari 3 bunga itu tadi. Hal lain kita lihat ada ingkung. Ingkung itu ayam jantan yang dibakar, tapi kaki dan tangannya itu semua diikat. Itu artinya hal-hal yang bebas, hal-hal yang liar itu dijinakkan, diikat. Jadi orang yang memiliki budi luhur, orang yang punya kesadaran untuk mencapai kemuliaan hidup, tidak hanya ngerti, tidak hanya pinter, tidak hanya tahu, karena di Jawa ada terminologi ya untuk mencapai mukti hidup. Mukti itu hidup yang mulia, itu harus memahami kawruh. Kawruh itu pengetahuan, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu bisa digali melalui 2 cara. Yang satu tahu, yang kedua kenal. Kemudian yang penting, yang tidak kalah penting, itu ada gunungan. Gunungan di sini itu simpul cita-cita. Cita-cita di bawah fondasinya kuat, terus kemudian mengerucut ke atas. Disimpulkan melalui nasi yang dibentuk seperti gunungan. Artinya dengan nasi yang dirangkai sedemikian rupa menjadi gunung. Jadi manusia itu kalau satu-satu akan lemah, tapi kalau bersama itu akan kuat, dan kemudian kita akan bisa dukung-mendukung untuk mencapai tujuan dan kemakrifatannya. Jadi kemarin sore, tanggal 7 sore ya, 7 Agustus sore, rambut anak gimbal dilarung di sini, di telaga ini, telaga warna, dilepas. Ini simpul dari samudera sebetulnya, bukan gunung meskipun ini kaldera, tapi jadi makanya dilarung bukan di kawah sana, tapi di air. Jadi tetap dari sana gunung dibawa ke air. Jadi ada relasi antara kepercayaan gunung laut atau laut dan gunung, segoro giri atau giri gunung.
syukur toh. Iya. Dek, nang sini. Sepedanya baru ya? Naik bonceng. Setelah diruat katanya barusan potong, katanya mak nyaman gitu, nyaman, enak gitu, ringan rasanya tuh ringan gitu, enakan, udah nggak berat kayak tadinya gitu. Kemarin ditanyain, gundul ya, malah topinya dibuka, pede aja keles gitu. Emang alhamdulillah anaknya nggak pemalu, tapi kebanyakan ya kalau udah dipotong terus nakalnya kan udah hilang, terus jadi anak pendiam pemalu. Tapi alhamdulillah kalau Farah enggak, malah pede. Kemarin ditanya, udah gundul ya, malah dibuka, pede aja keles gitu. Permintaannya itu, soal permintaan Farah yang durian itu kan Farah tetap mintanya kan 1, dari panitia mintanya dikasihnya 5, tapi kayak itu uniknya gimbal mas, kalau mintanya 1 ya tetap 1. Setelah duriannya dibuka, Farah udah dapat izin dari Farah buat buka, ternyata dibuka yang mateng cuma 1, yang bisa dimakan ya cuma 1. Yang 4 nggak bisa, dimakan karena mentah semua. Terus itulah uniknya setiap permintaan gimbal. Kalau 1 ya 1, kalau setiap permintaan itu nggak bisa disuruh-suruh. Misalnya kalau Farah gimbalnya mau minta apa, minta durian, minta yang lain aja, boneka aja, nggak bisa kalau kayak gitu. Kemarin aja saya udah pernah nyoba bilang, Rah, kok gimbalnya mintanya kok sepeda, nggak jadi iPad. Farah jawab, yang gimbal siapa sih, kan yang gimbal saya, ya suka-suka saya, nggak bisa disuruh-suruh. Kalau Mae mau minta iPad ya sono minta sendiri ke dia, tapi Mae rambutnya dipotong gundul, mau gitu sambil melotot. Ya, semoga Farah jadi anak yang solehah, anak yang pinter ngajinya, pinter sekolahnya, sehat selalu. Udah jadi anak yang nurut, gampang, istilah bahasa Jawanya itu gampang kalau nurut ya. Akhirnya, aminnya tercapai cita-citanya. Pingin jadi apa lah? Dokter mungkin. Nah, ini